Kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan untuk perjumpaan kami secara khusus dengan saudara-saudara kami di Komisi Pelayanan Kesehatan GKP Immanuel Karawang. Tuhan berilah hikmat dalam setiap percakapan-percakapan kami saat ini. Terlebih juga kami akan mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan aktivitas dan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Pelkes ini. Oleh karena itu kami memohon hikmat dan penyertaan Tuhan dalam percakapan yang kami lakukan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami dari Komisi Pelkes, saya sebagai pembina yaitu Panatua di GKP Immanuel Karawang. Dari Komisi Pelkes saya Dr. Mary dan ini adalah saudara-saudara kita yang terlibat di dalamnya. Yang ketua adalah Pak Cahyo, kemudian sekretaris kita Ibu Yeni, bendahara kita Ibu Wantini, dan juga didampingi ada dokter kita Dr. Hani, Pak Johanse yang sekarang di PMI, kemudian Pak Budi. Ini kami dari Komisi Pelkes. Kegiatan apa saja sih gitu ya yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Kesehatan ini? Baik, untuk kegiatan Pelkes itu tujuannya memang untuk memelihara kesehatan jemaat. Jadi kita dari layanan itu diberikan kepada layanan anak-anak sampai dewasa bahkan lansia. Kegiatannya itu mencakup pemeriksaan kesehatan rutin tiap minggu setelah kita kebaktian pukul 9. Lalu ada juga donor darah, itu nanti kita lakukan tiap 3 bulan sekali bersama PMI Karawang ataupun mungkin kerjasama dengan yang lain. Ada juga pelayanan kesehatan gigi untuk anak-anak juga, itu juga kita lakukan juga. Lalu ada pemeriksaan pap smear untuk ibu-ibu dan kaum wanita. Lalu ada pemberian vitamin anak dan remaja juga, itu untuk memelihara kesehatan saudara-saudara kita yang remaja. Lalu ada juga ceramah untuk penyuluhan itu bisa diberikan kepada lansia, bisa kepada remaja, bisa kaum wanita, ya tabib juga mungkin. Lalu ada kunjungan ke rumah warga, jemaat yang sakit, yang membutuhkan layanan kesehatan dan belum tersentuh oleh layanan kesehatan, kita bisa berikan. Walaupun mungkin tidak semaksimal kalau kita di tempat layanan kesehatan, rumah sakit ataupun apa, tapi untuk pertolongan pertama kita upayakan bisa memberikan. Ya, jadi di GKP Immanuel Karawang bukan hanya memperhatikan dari sisi rohani, ya, tapi juga bagaimana dari sisi jasmani tadi sudah disampaikan. Nah, jadi Komisi Pelayanan Kesehatan inilah yang memperhatikan kesehatan jasmani tadi, gitu ya, dalam berbagai aspek pelayanannya. Jadi supaya kesehatan kita itu utuh, gitu ya, baik jasmani maupun rohani, gitu ya. Dan ini diperlengkapi dengan pelayanan kesehatan ini. Nah, tadi ada sesuatu yang menarik, gitu ya, bahwa kegiatan yang dilakukan Pelkes ini juga adalah melayani khususnya anggota-anggota jemaat tertentu yang mungkin kesulitan, gitu ya, untuk mendapatkan akses berkaitan dengan pelayanan kesehatan, atau juga mungkin dalam kondisi yang terbatas, ya, terbatas ini dalam berbagai aspek, ya, mungkin secara fisik, mungkin secara finansial, gitu ya. Di sini Pelkes memberikan, ya, pelayanan juga ke rumah-rumah tadi, gitu ya. Jadi ketika ada informasi misalnya dari pengurus wilayah, oh ini ada anggota jemaat yang perlu diperhatikan, kondisinya dia tidak mungkin untuk berobat, ya, tetapi bisa nggak Pelkes untuk datang ke rumah? Nah, itu dilayani, ya. Nah, itu dilakukan pelayanan untuk anggota jemaat dalam keterbatasannya tadi itu. Dan saya kira ini sebuah hal yang sangat baik, ya, yang memang
tugas gereja ya seperti itu ya, yang harus memperhatikan anggota jemaatnya ketika ada yang mengalami kesulitan. Nah, mungkin juga bisa diberikan penjelasan gitu ya, khususnya Bapak Ibu yang di Komisi Pelkes ini, ketika pelayanan yang dilakukan ke rumah itu biasanya dalam kondisi anggota jemaat itu yang sakit apa sih gitu ya, yang biasa ditangani secara khusus yang ke rumah-rumah itu, dalam pelayanan yang sudah dilakukan itu seperti apa aja gitu ya kondisi sakitnya. Siapa? Dokter Hani? Perawatan luka. Oh, perawatan luka misalnya karena diabetes gitu ya. Iya. Luka basah, luka kering. Iya, Wilayahnya basah. gitu dok ya. Wah, terus apa lagi dok? Kemudian yang stroke, Yang stroke juga. kan nggak bisa berobat ke sini ke Iya, gereja. betul. Jadi kita kunjungi, dikasih obat. Stroke, yang luka gitu ya, dilayani juga. Ada lagi kasus-kasus yang lain? Ya, seperti ada jemaat kita yang kita bilang gangguan ya matanya yang ini, kita kunjungi. Kita kasih motivasi apa yang bisa dia lakukan dengan kondisinya yang saat ini tidak bisa apa yang dia lakukan, kita bantu. Hanya mensupport apa yang bisa dia lakukan agar dia tidak merasa jadi beban di dalam keluarga. Yang seperti saudara kita Pak Andin, Timotius, Ya. atau mungkin yang lain yang udah pernah juga yang kita layani waktu itu yang curiga kanker ya, kita ajari dia untuk bisa berjalan. Ya puji Tuhan bisa dia mengikuti secara terapi ya, yang stroke juga kita ajarin pelan-pelan. Karena seperti ya kita juga bisa seperti Pak Budi ya, bisa membantu ya Pak ya, yang tuh. Ya, untuk saudara-saudara kita, untuk jemaat gereja yang sekiranya dia membutuhkan, kalau di rumah sakit itu ada fisioterapi, Ya. boleh datang ke Pelkes. Nanti kita coba usahakan kita bantu semaksimal mungkin apa yang ada di Pelkes, dan jangan khawatir untuk jemaat-jemaat gereja di kita, untuk kerahasiaan apa yang akan nantinya disampaikan itu tetap kita pegang, jangan sampai nanti keluar ke luar. Kita tetap kita jaga hal yang privasi untuk jemaat. Memang dalam sisi yang lain kita masih ada sedikit untuk ruangan tertentu, misalnya kita setidaknya harus menyiapkan ruang untuk konsultasi karena kita belum ada ruang konsultasi. Kadang cepat itu saya sebenarnya mau konsultasi ke dokter tapi ruangan terbuka karena kita di Selasa. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya kita akan membuatkan atau kita tutup apalah, kalau pintunya sekarang gitu, bisa meja, bangku, nanti ada satu dokter di situ. Kita hanya mau konsultasi saja. Kalau misalnya mau periksa boleh. Pemeriksa di kita itu ada gula darah, ada asam urat, dan pemeriksaan kolesterol. Dan nanti ada obat-obat yang kita berikan, dan jangan khawatir, datanglah setiap hari Minggu jam 9 setelah ibadah. Kita selalu melayani dengan hati yang sungguh. Ada tambahan? Ya, dari untuk jemaat ya yang mungkin kita juga nggak mengharapkan ya, mungkin butuh darah gitu ya, tiba-tiba darah, kita telah menyediakan, artinya nama-nama orang, ada yang golongan O udah terpisahkan, golongan O, golongan A, golongan B, golongan AB siapa, udah ada nomor teleponnya, tinggal menghubungi sekretariat. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin yang dihubungin itu kan bersedia untuk memberikan donor darah untuk anggota keluarga kita yang memang harus butuh darah. Akhirnya tinggal menghubungi Ibu Popi sekretariat, nanti udah tertara di sini siapa golongan A, siapa golongan B, siapa golongan AB, semuanya udah ada di situ. Tinggal menghubungi anggota jemaat. Kira-kira itu. Ya, makasih ya. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya ada kasus-kasus berkaitan dengan diperlukannya tambahan darah gitu ya, ini bisa juga menghubungi ke sekretariat ya GKP Panunggal Karawang, di mana melalui koordinasi Pelkes sudah ada database ya,
golongan darah A, B, AB, O, apapun itu sudah ada datanya. Apa yang diperlukan nanti silakan, gitu ya. Tentu ini nanti kita pasti akan berkoordinasi dengan pihak PMI ya dalam proses pengerjaan itu. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan itu bisa dibantu. Ya. Nah ini terakhir mungkin ya berkaitan dengan pelayanan kesehatan ini, apa sih yang menjadi kan tadi pelayanan itu sudah dilakukan gitu ya setiap minggu, kemudian ada juga pelayanan yang dilakukan kaitannya penyuluhan dengan mitra-mitra yang lain. Ada nggak rencana ke depan berkaitan dengan Perkes di GKP Immanuel ini mau seperti apa gitu ya yang menjadi harapan dan juga yang saat ini sedang digumuli dan didoakan oleh Perkes? Nggak, silakan. Ada nggak? Kalau menurut saya Perkes ini menginginkan setiap anggota jemaat memanfaatkan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi jangan sampai seperti yang kemarin Pak, ada yang gula darahnya tinggi sampai pingsan, bawa ke rumah sakit ya. Jadi itu nggak pernah diperiksa di Atau Perkes. kontrol juga tensinya gitu ya. Nggak pernah kontrol gula darah di Perkes, padahal itu kan tersedia ya. Jadi setiap anggota jemaat sebaiknya gitu lah 6 bulan sekali lah gitu melaksanakan itu pemeriksaan, cek untuk kesehatannya sehingga Apa aja tidak gula darah terlewat terus apa lagi? Asam urat, kolesterol, ada semuanya lengkap ya. tensi lagi ya, karena kan bisa Itu sentuh. pelayanannya dilakukan dari pukul berapa? Pukul 9. 10 Dari pukul 10 dari sampai habis ya. sampai selesai. Setelah kebaktian pukul 9. Ya. Itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi pelayanan Perkes ini dimulai setelah kebaktian pukul 9. Ya. Jangan takut bagi jemaat kita yang memang kurang mampu, jangan takut untuk periksa ke Pelkes karena nggak bisa bayar atau apa. Kita sebagai orang tim Pelkes tetap melayani jemaat yang memang kurang mampu untuk membayar dalam pemeriksaan itu Pak. Oke, jadi Bapak Ibu memang dalam proses pemeriksaan ini ya, bukan dalam artian membayar untuk gimana gitu ya, tetapi itu sebenarnya ungkapan kasih yang diberikan itu juga dikembalikan lagi sebenarnya untuk misalnya membeli obat gitu ya, dan juga alat-alat kesehatan untuk proses tadi gitu ya, cek gula, cek kolesterol dan sebagainya, kan itu juga perlu dibeli gitu ya. Jadi sebenarnya ada pun juga tadi biaya gitu ya yang harus dikeluarkan itu berapa? Dipatok berapa nggak? 35.000 semua pelayanan itu untuk semua ya, untuk cek gula darah, kolesterol, asam urat, gitu ya, tensi dan obat gitu ya, 35, hanya 35.000. Dan uang itu juga digunakan untuk apa? Untuk beli obat lagi. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu juga gitu ya, jadi bukan untuk siapa-siapa, begitu ya. Dan tadi untuk yang memang merasa berat, tidak mampu gitu ya, ada juga dukungan yang diberikan oleh Perkes. Jadi Perkes juga bukan seperti layanan kesehatan lain gitu ya, dilayani bayar lalu dilayani, enggak seperti itu ya. Nah ini pure sebenarnya pelayanan yang dilakukan oleh Perkes, begitu ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, Oma-opa, anak-anak sekalian. Anak-anak juga ya, kalau saudara kalau mau diperiksa, gitu, saya mungkin periksa, gitu ya, silakan, gitu ya. Pulang sekolah minggu, gitu ya, pengen diperiksa, didengerin, diaturnya sama dokter boleh, gitu ya. Diperiksa giginya boleh, gitu ya, tadi, gitu ya. Untuk sementara nanti tentu akan dirujuk ke yang lain, gitu ya. Jadi silakan digunakan kesempatan yang sebaik-baiknya melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Komisi Perkes di GKP Immanuel Karawang. Demikian Bapak Ibu, Bapak, anak-anak sekalian, perkenalan kita dengan Komisi Perkes. Dan tentu sebelum menutup kita acara ini, kita akan dengarkan dulu pujian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Komisi Pelayanan Kesehatan ini. Mari kita simak pujiannya.
lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Demikian pujian yang sudah disampaikan, luar biasa Pelkes ya. Nah, pada kesempatan saat ini kiranya kita tetap, tentu harapan kita selalu sehat rohani, sehat jasmani. Dan untuk itu kita akan berjumpa kembali dengan edisi Resapi di minggu berikutnya. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan kami dengan Komisi Pelayanan Kesehatan GKP Immanuel Karawang. Tuhan berkati pelayanan saudara-saudara kasih kami ini, terlebih juga biarlah melalui pelayanan ini kehidupan anggota jemaat kami akan senantiasa terus memiliki keseimbangan baik secara rohani maupun juga jasmani. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik berkati dan sertai seluruh pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Kesehatan ini. Terima kasih Bapak, berkati juga aktivitas kegiatan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya sukacita berkat Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali di edisi Resapi berikutnya. Tuhan memberkati.